Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, oke cuy. Jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas dari yang kirian mesin Jupiter. Jadi ini salah satu alternatif modif pengapian, entah dari CDI-nya standar atau CDI-nya yang sudah modif. Dari yang mulai kerkasnya standar sampai kerkasnya modif. Dari cuma next stroke sampai geser torsi. Oke, sebelumnya ngopi dulu cuy, biar nggak sepaneng. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum lanjut ke video, seperti biasa, bahwa tidak ada paksaan untuk ke channel ini ya cuy ya. Bila mana ada yang merasa lebih pintar, lebih jago, silakan kalian buat video dan channel kalian sendiri. Nah, oke, jadi bagaimana sih cara ya memajukan atau merubah sudut pengapian biar lebih advance ya, lebih maju bahasanya gitu. Nah, di sini metodenya itu melalui permainan di pick up pada magnet motor. Di sini yang gue bahas motor keluaran Yamaha, yaitu seperti Jupiter, Vega, Vega R, Vega New, Jupiter Z, Jupiter Z, Vega ZR gitu, Jupiter Z yang new, yang robot gitu. Nah, di sini gue bahas sesuai faktanya aja, tidak bahas seperti bahasa teori ya. Jadi tolong dicermati aja. Bila mana ada yang mau ngikutin silakan gitu. Tapi sebelumnya juga udah pernah gue bahas dibikin video cara memajukan titik pick up itu biar apinya lebih maju gitu. Nah, jadi untuk metode ini nih, karena gue mau pakai geser pick up. Walaupun CDI-nya sudah pakai BRT, tetapi coil gua tetap standar. Kenapa gua coil P standar? Karena untuk menurut gua sesuai panduan bahwa CDI BRT itu lebih cocoknya kepada coil standar gitu, atau pakai SE special engine. Contoh seperti RM 500 kalau nggak salah ya, seperti YZ. Nah, itu special engine atau SE ya. Nah, gitu. Itu diperbolehkan, malah lebih bagus pakai coil SE dibanding coil racing. Tapi dibalik itu beda pendapat juga untuk beberapa kalangan cuy, karena masih banyak orang pakai CDI BRT lalu coilnya racing, tidak jadi masalah motor-motor mereka ya kan gitu. Nah, jadi tujuan dari menggeser bagian pickup ini, bahasanya walaupun belakang yang dipotong, tapi ini yang maju itu apinya cuy. Jadi apinya nanti lebih awal percikannya gitu. Contoh misalkan biasa di sebelum TMA, pas TMA dia baru percik, ini sebelum TMA banget dia sudah mempercikan api. Nah, sebenarnya untuk motor-motor bore up dan stroke up, apalagi geser torsi, itu wajib banget cuy, wajib mainin pickup. Ini contohnya tuh. Kenapa gue bilang wajib ya, karena menurut gue si piston itu lebih awal ke posisi TMA. Ini gue bahas secara ini aja ya, secara pengalaman gitu. Apalagi geser torsi cuy, geser torsi itu TMA nya itu lebih awal cuy, dari titik top yang ada di pabrikan gitu, yang dibuat di pabrikan itu lebih digeser, jadi lebih maju. Nah, harus geser titik pengapian, entah dari sepi magnet atau langsung dari sini gitu. Karena kalau di sepi magnet itu rawan, karena semakin tipis dari sepi magnetnya gitu. Nah, tujuannya ini CDI BRT ya, sebenarnya apinya itu udah advance gitu, udah maju apinya gitu, udah besar juga, dan limiternya udah tinggi gitu. Nah, tujuan gua pakai yang udah geser itu supaya lebih headspan lagi, karena ini motor udah stroke up, bore up gitu. Jelas TMA nya apa sih kalau menurut teori ya, bisa ada perubahan saat posisi TMA sudah pastinya ya. Kalau kita ukur secara kalau di dial itu pasti udah ketahuan gitu. Nah, trik cara yang paling simpel kalau kalian mau geser titik pengapian itu gampang banget cuy. Ini khusus untuk Jupiter dan kawan-kawannya gitu.
Nah yang kalian potong itu, nah ini lihat posisi mesin, ini depan ini belakang ya. Nah yang dipotong itu di bagian belakang coy. Nah kalian itu potong itu 2 mili aja coy. Jadi jangan ada bahasan lain, wah 1 mili gini sekian. Nah itu mah di luar logika dari pengetahuan kita coy. Ibaratnya harus benar-benar di dia dial gitu titik pengapiannya. Yang paling simpel itu kalian potong 2 mili. Nah walaupun tidak menambah di bagian depan sah-sah aja coy. Nah tapi gue lebih suka di depannya itu dilas coy. Jadi posisi ukuran pickup atau panjang pickup tetap standar, tapi di bagian belakang itu digeser ke bagian depan. Tujuannya ya sama, untuk memajukan titik pengapian. Nah untuk CDI standar itu jelas rasanya berbeda coy. Dia lebih awal pengapiannya, cuman untuk limiter nggak berubah. Sekali lagi untuk limiter nggak berubah untuk CDI standar. Nah, makanya untuk motor-motor Jupiter, Vega ZR gua rekomendasiin kalau mau CDI standar itu pakai kode 5TL. CDI kode 5TL itu CDI Mio lama ya, Mio Sporty, bukan Mio Smell. Itu bisa PNP untuk kode motor 5TP dan rubah jalur soket untuk 5D9. 5TP itu Jupiter Burhan, Vega Air New, 5D9 itu Vega ZR, Vega RR, terus Jupiter Z Robot. Jadi seperti itu. Nah sebenarnya untuk kalau total loss juga bisa sih metode ini gitu. Nah jadi step mekanik beda-beda juga cuy. Ada yang lebih standar, jadi mappingnya ini kan CDI nya nggak ada mapping ya cuy. Jadi kurvanya cuma dual band gitu, nggak ada mapping harus sekian RPM, apinya sekian gitu, itu nggak ada cuy. Makanya solusinya geser pick up. Nah tapi ada konsekuensinya cuy. Kalau tidak pas itu bisa terjadi bahasanya ledakannya nggak tepat cuy, menimbulkan satu ledakan nembak gitu, atau suara mesin lebih kasar gitu. Nah itu tidak tepat. Contohnya seperti crack as, stroke up, geser torsi, lagi geser torsi cuy. Kalau misalkan kita di bagian pick up ini nih, itu gesernya nggak tepat gitu, itu sudah pasti berisik cuy. Karena apa namanya, di bagian api itu nggak pas saat TMA nya gitu, ngaco. Nah jadi seperti itu. Nah, ini kita lihat cuy penampakannya. Ini belakang tuh gua potong 2 mili, di depan gua tambah 2 mili cuy. Nah, jadi seperti ini contohnya. Kalau untuk bobot berat magnet ya, bobot berat magnet itu gua jarang sih yang ngebobot magnet. Contoh ini 1000 gram dibuat 800 atau sesuai keinginan, gua jarang. Untuk bobot gua lebih senang standar cuy. Sebenarnya untuk memaksimalkan Jupiter 5TP itu masih banyak ya perubahannya gitu. Jadi setiap mekanik walaupun berbeda garapannya, ukurannya, tapi metodenya sama cuy. Seperti tanam magnet lebih dalam atau lainnya cuy gitu. Seperti ini rubah apa sih rantai keteng gitu, 5TP pakai 4ST gitu. Jadi banyak perubahan. Cuman di sini gua jelasin buat kalian metode yang mau geser pick up. Nah gitu. Nah makanya di motor ini nanti mau gue coba nih karakternya seperti apa. Kalau mesin kasar dari suara head, kalau dari bagian kopling gas kasar karena nggak ada yang gua ganti, itu butuh ada penggantian. Cuma ini kan gua reset dari barang-barang yang ada dulu cuy. Jadi seperti itu cuy. Nah misalkan ada juga yang geser apa sih namanya, pulser itu ada cuy ya, pulsernya digeser lebih turun itu bisa. Jadi banyak metodenya, sebenarnya tujuan sama, untuk bikin mesin enak, suaranya adem dan tarikannya jos, tapi ya, berbeda metode. Nah di sini makanya gua saranin buat kalian yang mau garap, kalau cuman coba-coba motornya masih bagus tuh sayang, mending kalian serahkan ke ahlinya gitu. Oke, ya mungkin itu aja. Bila mana ada kekurangan dalam penjelasan silakan kalian tanya di komentar. Kalau masih ibaratnya bisa gue jawab, nanti gue jawab lagi cuy. Oke. Nah, untuk harian jangan di total loss cuy, total loss untuk balap doang. Kalau total loss kan kita pakai aki doang, aki habis motor mati gitu. Ya seperti itu ya, tentang pemahaman geser pick up gitu. Bisa diuji coba aja cuy.
Nah oke, gua rasa cukup ya untuk video di bagian kiri ini. Nanti video selanjutnya kita review keseluruhan apa aja yang ada di motor ini, yang di mesin ini gitu. Perangkatnya apa aja gitu. Siapa tahu terinspirasi atau mau kirim-kirim bekas dan lain-lain bisa juga coy. Oke. Untuk link link sih untuk kontak person ya. Itu bisa kalian lihat di deskripsi coy, di belakang ya. Bukan di belakang, sekarang sih di bawah profil ya, kalau sekarang dirubah itu ada kontak person gua, silakan yang mau konsul dulu. Nah cuman untuk konsul dibatasi coy, hanya pemahaman, ketika deal baru kita kasih penjelasannya. Oke ya, jadi itu aja, semoga kurang sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya cuy ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Pokoknya terima kasih yang udah mantengin terus. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.